Gaskan lagi bosku. Bab 7-9. Terpikat pesona CEO cantik. Biur. Para gangster menyiram Erlen dan Eliana. Eliana tengah pingsan karena pengaruh bius. Sementara Erlen pingsan akibat kepalanya terkena hantaman yang sangat keras oleh pipa besi sehingga kepala Erlen terluka. Erlen dan Eliana mengerjap langsung terbangun dari pingsan, begitu merasakan wajah mereka basah disiram air oleh pada gangster itu. Nasib sial dialami Eliana, dia mendapatkan kejutan seperti ini di hari ulang tahunnya. Apalagi kaki dan tangannya terikat. Begitu juga Erlen. Hahaha. Akhirnya kalian bangun juga. Kedua gangster itu tertawa renyah memperhatikan Erlen dan Eliana. Dasar penipu. Di mana S3 jatah yang kami pesan? Tanya gangster satu kepada Erlen dengan nada menyentak. Erlen mencoba mengambil hati mereka dan menjelaskan semuanya. Aku minta maaf bang, sepertinya ini ada kesalahan teknis bang. Namun Eliana memotong perkataan Erlen, dasar bedebah. Cepat lepaskan aku. Aku tidak memiliki hubungan dengan pria ini, jadi tidak ada alasan untuk mengikatku di sini. Bedebah kamu bilang. Sang gangster terlihat marah. Erlen mengedipkan mata pada Eliana agar Eliana diam, dan mencoba untuk mengikuti rencana Erlen. Tapi begitulah Eliana, dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Apalagi dia sangat ketakutan karena teringat dengan penculikan 13 tahun yang lalu. Eliana harus segera keluar dari sini, dia tidak ingin sampai tak sadarkan diri di sini. Walaupun begitu, Eliana berusaha pura-pura tidak takut kepada para gangster itu. Aku akan membayar berapapun uang kepada kalian asalkan kalian lepaskan aku. Pinta Eliana, dia sudah mengeluarkan kering dingin menahan rasa takutnya. Kita memang butuh uang, tapi kita lebih butuh S3 jatah itu sebelum kepala kami dipenggal oleh bos kami. Erlen malah kesal karena Eliana tidak memiliki sifat prikemanusiaan, lebih mementingkan keselamatannya sendiri walaupun dia tahu ini semua salah dirinya. Kamu orangnya egois sekali. Aku memang seperti ini, memangnya kenapa? Seharusnya aku yang marah gara-gara kamu aku jadi terlibat dengan masalah kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu hidup jika aku berhasil keluar dari sini. Gangster satu memperhatikan wajah Eliana, dia sangat terpesona dengan kecantikan gadis angkuh itu, sampai dia menelan ludahnya beberapa kali. Gadis ini cantik sekali, bagaimana kalau kita bersenang-senang dengannya? Tanya gangster satu kepada gangster dua. Eliana sangat emosi mendengarnya, baru juga dia mau mangap tapi terdahului Erlen. Jangan macam-macam sama dia tidak ada dalam urusan kita. Karena itu lebih baik kalian lepaskan gadis ini. Eliana jadi teringat dengan seseorang yang pernah menolongnya saat penculikan waktu itu. Anak lelaki itu rela berkorban demi Eliana. Buff. Gangster 2 memukul wajah gangster 1 dengan penuh amarah. Kondisikan otak M3 Sumu itu. Sekarang ini kita sedang berada di situasi yang sangat sulit. Gangster 1 mendengus kesal memegang wajahnya. Aku harus menghubungi temanku, sepertinya koper itu tertukar di kantor. Karena itu lepaskan ikatan tanganku. Pinta Erlen. Gangster 2 terpaksa melepaskan ikatan tali di tangan Erlen. Tut. Erlen mencoba untuk menghubungi Rizal namun Rizal tidak mengangkat teleponnya juga. Ah sial, gerutu hatinya. Dia terpaksa harus kabur dari sini sebelum mereka para gangster membunuhnya. Erlen melihat ada balok kayu, dia membawa balon kayu itu lalu memukul kepala gangster 1 yang sedang berjongkok untuk mendengar pembicaraan Erlen dan Rizal. Ark. Gangster 1 merasakan kepalanya sangat pusing.
Erlen memukul gangster dua yang berusaha menyerangnya. Dengan cepat dia membuka ikatan di kakinya, lalu berkelahi dengan mereka berdua. Erlen melayangkan beberapa tinju ke tubuh dan wajah mereka, sehingga akhirnya mereka terkapar pingsan di lantai. Erlen segera membuka ikatan di tangan dan kaki Eliana. Ayo cepat, kita harus segera lari dari sini. Erlen menggenggam tangan Eliana. Dia baru menyadari Eliana sangat ketakutan karena tangannya begitu sangat dingin. Namun perempuan itu tidak ingin terlihat lemah di depan siapapun walau sebenarnya dia sangat rapuh. Para gangster yang ada di luar berlarian ke dalam, berhasil mengepung Erlen dan Eliana. Erlen tidak mungkin sanggup menghadapi mereka yang jumlahnya mungkin kurang lebih 20 orang, apalagi mereka membawa senjata tajam. Di kediaman William. Bruak, suara pukulan terdengar ketika William memukul meja di hadapannya. Sudah 24 tahun tapi kalian belum menemukan juga Juanku. Bentak Tuan Mario, dia menatap sangar kepada para pengawalnya. Bahkan wajah mereka begitu terlihat lebam bekas pukulan dari Tuan Mario. Maafkan kami Tuan, kami. Pembicaraan itu berhenti begitu melihat ada Juan masuk ke dalam ruang kerja papanya. "Pa, ayo kita makan siang bersama," ajak Juan kepada sang papa. Tuan Mario menghela nafas, untung saja Juan tidak mendengar pembicaraan dia dan anak buahnya. Tuan Mario menganggukkan kepala, dia segera pergi menemui sang istri yang sudah menunggu di ruang makan. Juan berjalan di belakang papanya dengan menatap punggung sang papa. Akhirnya mereka pun makan siang bersama. "Bukannya El ulang tahun hari ini?" tanya Nyonya Vera kepada Juan. "Lia, Mah." Juan ingin memberikan kejutan kepada El tapi handphone El tidak aktif. Jawab Juan, sambil menikmati makan siang buatan sang mama. "Sayang sekali, padahal mama masak yang banyak buat El." Nyonya Vera memang begitu sangat menyayangi Eliana. Tuan Mario berhenti makan, "Itu artinya usianya 22 tahun sekarang, kamu harus menikahi Eliana," katanya kepada Juan. Sesuai kesepakatan dengan Tuan Adnan, jika Eliana tidak menikah di usia 22 tahun, maka wakil direktur akan mengambil alih perusahaan itu. Karena saat ini Eliana masih bersifat sementara menjadi direktur utama, di usianya yang masih muda banyak para pemegang saham yang meragukan kinerja Eliana. Mau Eliana menikah atau tidak tetap menjadi keuntungan untuk Tuan Mario, yang penting jika Eliana memutuskan untuk menikah, harus dengan Juan, dia akan bertindak kepada siapa saja yang berani merebut Eliana dari Juan. Bab 8. Dor. Seorang anak menodongkan P1 stolnya kepada kedua orang tuanya yang sedang bertengkar hebat. Rizal, sahabatnya Erlen sangat kaget melihat anaknya menodongkan pistol ke arahnya. Istrinya yang dari tadi nyerocos langsung mingkem dengan penuh ketakutan. "Bagaimana ini Mas? Mereka sangat tahu sekali itu adalah P1 stol sungguhan. Jangan ditekan pelatuknya." Rizal mengatakannya dengan hati yang berdebar-debar, sepertinya dia salah membawa koper, dia pikir koper yang dia berikan kepada anaknya yang berusia 4 tahun itu bom mainan, yang dia racik sendiri karena anaknya suka main tentara-tentaraan. Rizal dan istrinya mengangkat kedua tangannya, mereka takut anaknya mengira pistol yang dia pegang itu adalah pistol mainan. "Tristan, ayah boleh minta pistolnya?" tanya Rizal dengan nada hati-hati. Tristan hanya tertawa girang karena ayah dan ibunya kelihatan ketakutan. Anak kecil itu mengira kedua orang tuanya kalah bermain dengannya. "Di koper banyak sekali mainan P1 stol, ayah." Perhatian Tristan menjadi teralihkan kepada banyak P1 stol di dalam koper. Rizal segera merebut P1 stol yang ada di tangan Tristan, pistol mainannya rusak,
nanti ayah belikan pistol mainan baru yang bisa mengeluarkan air. Tristan malah menangis, gak mau, Tristan mau mainan itu. Rizal teringat Erlen pasti salah ngasih koper kepada para gangster. Astaga, Erlen. Di tempat lain Erlen sedang kelabakan menghadapi anggota gangster. Kalian boleh menghajarku, oke mari kita bertarung, tapi biarkan dulu gadis ini pergi. Pinta Erlen. Dia merasa bersalah pada Eliana karena telah membuat Eliana berada dalam bahaya karenanya. Eliana sangat gemetaran, kepalanya begitu terasa sangat sakit dan pusing. Dia menatap Erlen dengan tatapan sayu. Mengapa pria ini mengingatkanku kepada anak itu? Batinnya. Erlen memposisikan dirinya berada di depan Eliana, agar Eliana bersembunyi di punggungnya. Sementara Eliana sudah merasakan nafasnya begitu sesak, kepalanya terasa pusing, dan terus bercucuran keringat dingin. Masih terbayang bagaimana menyeramkannya sosok Rico yang menculiknya dulu, bahkan membuat dirinya terluka. Dia lebih trauma melihat Rico menyiksa anak laki-laki yang berusaha menolongnya. Bahkan Rico terus menendang dan menginjak tubuh anak itu tanpa ampun. Erlen mendengar suara nafas Eliana yang begitu berat, bahkan dia menggigil ketakutan, hal yang tak pernah Eliana perlihatkan kepada siapapun kecuali Miss Bona, asisten setianya. Kamu kenapa? Bisik Erlen. Erlen tidak bisa fokus pada Eliana karena merasakan begitu tegang, melihat ada banyak gangster di depannya dengan membawa senjata 4 tajam. Mungkin begini resikonya jika ingin mendapatkan uang secara cepat, dengan melakukan pekerjaan yang sewaktu-waktu akan membahayakan nyawanya sendiri. Semua itu dia lakukan demi Chelsea. Erlen sukses membiayai kuliah Chelsea, agar Chelsea mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki masa depan yang cerah, dan sekarang tujuannya utamanya ingin segera menjadikan Chelsea istrinya, tentu saja membutuhkan biaya yang sangat besar. Bunuh saja dia karena telah mempermainkan kita, kata salah satu gangster di sana. Tunggu dulu. Erlen merasa mereka curang. 20 lawan 1 sangat tidak adil baginya. Bagaimana kalau kita duel 1 lawan 1? Erlen mencoba untuk bernegosiasi. Sebentar-sebentar Erlen melihat ke arah Eliana. Dia sangat mencemaskan gadis itu. Para gangster yang ada di sana malah tertawa geli. Kami orangnya tidak suka membuang waktu dan tenaga. Lebih cepat lebih baik, makanya jangan coba-coba untuk menipu kami. Bos kami sudah membayar uang yang... Pembicaraannya terhenti karena ponselnya bergetar. Gangster 3 segera mengangkat panggilan telepon dari bosnya. Jadi bos sudah menerima S3 jatahnya. Gangster 3 mengkerutkan keningnya, oke, baiklah saya akan membebaskan mereka. Erlen bernafas lega begitu mendengar percakapan si gangster itu. Mungkin Rizal langsung mengantarkan koper yang berisi senjata 4 ke markas bos gangster. Kalian dibebaskan, awas jangan sampai melakukan kesalahan lagi nanti. Ancamnya. Akhirnya semua gangster yang ada di sana memilih pergi. Erlen sangat bernafas lega, dia berseru sambil membalikan badan, akhirnya kita beyehi. Dia tidak meneruskan perkataannya karena tiba-tiba Eliana jatuh pingsan ke arahnya. Erlen langsung menangkap tubuh Eliana, membiarkan Eliana jatuh ke pangkuannya. Nona, bangun Nona, kamu kenapa? Erlen mencoba untuk membangunkan Eliana. Namun tubuh wanita itu begitu dingin. Erlen mengecek nafas dan denyut nadinya, rupanya tidak terdeteksi. Astaga. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana kalau dia mati? Erlen membaringkan tubuh Eliana di lantai, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan saat ini, namun tidak ada pilihan lain,
satu-satunya cara untuk menyelamatkannya dengan dia harus melakukan CPR. Maafkan aku Chelsea, ini bukan C1 Uman tapi hanya memberikan nafas buatan. Aku tidak boleh membiarkan dia mati gara-gara aku. Erlen sangat merasa bersalah pada Chelsea, tapi gadis di depannya ini sangat membutuhkan nafas buatan. Erlen menjepit hidung Eliana, lalu menempatkan mulutnya ke mulut gadis yang belum diketahui namanya itu. Dia memberikan nafasnya sebanyak 2 kali sampai Eliana terlihat bernafas. Bab 9. Eliana terbangun dari pingsannya. Dia mengerjapkan matanya begitu menyadari dirinya berada di rumah sakit. Eliana melihat ada Miss Bona yang sedang duduk di sampingnya. Syukurlah Anda sudah sadar Nona El. Miss Bona sangat bernafas lega melihat Eliana yang sudah tersadar kembali dari pingsannya. Eliana mencari keberadaan Erlen, padahal dia ingat betul terakhir yang dia lihat sebelum pingsan adalah Erlen. Di mana pria itu? Dia baru saja pergi karena ada urusan pekerjaan. Pekerjaan. Eliana mengerutkan dahinya. Padahal dia terluka kenapa harus kerja lagi? Miss Bona tersenyum geli, sejak kapan Anda mempedulikan orang lain Nona El? Aku peduli padanya. Eliana menunjuk D4-nya sendiri. Ini bukan soal peduli, tapi pertanggungjawaban. Dia sudah menempatkan aku berada di dalam bahaya, dia tidak bisa pergi seenaknya begitu saja. Eliana mengatakannya dengan penuh emosi. Miss Bona memberikan kartu nama Erlen, pria itu menitipkan kartu namanya pada saya, dia bilang akan melakukan apa saja untuk menebus kesalahannya. Eliana merebut kartu nama Erlen di tangan Miss Bona. Erlen Putra Biro Jasa Apapun Bisa 5O88XX Jalan Cempaka, nomor 13. Biro Jasa Apapun Bisa. Eliana nampak geli membacanya, sampai dia tidak sadar tertawa kecil. Oh Anda tertawa Nona. Miss Bona nampak takjub karena sudah lama dia tidak melihat nonanya tertawa ataupun tersenyum. Tidak, aku tidak tertawa. Eliana malah menyangkal. Miss Bona mengalah saja, dia tidak ingin berdebat dengan nonanya. Lalu mau nona apakan pria itu? Entahlah, aku ingin sekali menghukumnya dan memberi pelajaran padanya. Tapi kan dia sudah bertanggung jawab, dia mengantarkan nona ke rumah sakit ini, bahkan dia menjaga nona dari tadi. Miss Bona malah membela Erlen. Masih ada hal penting yang harus kita bahas, mengenai pernikahan Nona El. Nikah. Maksudnya aku harus menikah. Eliana sangat keberatan. Dia sama sekali tidak memiliki niat untuk menikah, apalagi membayangkan tubuhnya yang sempurna harus membayangkannya. Oh iya saya lupa, selamat ulang tahun Nona El yang ke-22 tahun. Tadi ada keluarga Tuan Mario datang ke mansion. Mau apa mereka datang ke mansionku? Miss Bona menghela nafas, apa Nona lupa dengan perjanjian Tuan Adnan beserta para pemegang saham di Alaska Corp? Nona El akan tetap menjadi direktur menggantikan Tuan Adnan jika di usia 22 tahun Nona El menikah, tapi jika Nona El tidak bersedia menikah, maka pemimpin perusahaan akan diambil alih oleh Tuan Mario. Alaska Corp adalah perusahaan besar, yang memiliki beberapa pemegang saham, karena itu harus ada kesempatan untuk para pemegang saham lainnya untuk menjadi pemimpin perusahaan. Namun karena Tuan Adnan pendiri Alaska Corp sekaligus pemegang saham yang besar di Alaska Corp, Tuan Adnan yang paling berkuasa. Setelah Tuan Adnan meninggal, seharusnya Tuan Mario yang menjadi penggantinya karena kini jumlah saham mereka sama. Namun Tuan Adnan tidak ingin Alaska Corp dipimpin oleh Tuan Mario, karena tahu rencana Tuan Mario yang ingin perusahaannya di dalam dunia gemerlap, seperti bisnis perjudian dan banyak bar milik Tuan Mario untuk dijadikan bagian dalam Alaska Corp.
Tuan Adnan tidak ingin Alaska Corp berubah menjadi bisnis dunia gemerlap, karena itu dia menulis surat kekuasaan bahwa Eliana lah pengganti dirinya memimpin perusahaan. Karena ada protes sana-sini akhirnya Tuan Adnan mengajukan persyaratan, jika di usia 22 tahun Eliana belum menikah juga makan pemimpin perusahaan dipegang oleh Tuan Mario. Mario menyetujuinya toh jika Eliana menikah pun pasti akan dengan Juan. Nanti saja kita bahas soal pernikahan. Pinta Eliana. Tapi ini penting sekali Nona. Eliana ingin memberi pelajaran dulu kepada Erlen, tolong cari tahu latar belakang tentang pria ini. Eliana memberikan kembali kartu nama Erlen kepada Miss Bona. Buat apa Nona? Sudah kubilang aku tidak akan melepaskan orang yang berbuat masalah padaku. Eliana sangat pendendam sekali.